Bentar. Oke, bisa mulai, Kak. Halo teman-teman. Halo. 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 Halo, Revan. Pada pertemuan kali ini, untuk lagu pembuka kita, mari kita menyanyikan Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, turun Lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau Yesus besertaku. Dan kau ada, pikiran kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka ku kau ada, karena Engkaulah Yesus. Yesusku. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Oke teman-teman, kita bakal berdoa untuk doa pembuka ya teman-teman. Mari kita berdoa. Yesus Allah yang tinggi Tuhan, kembali lagi di bagian minggu ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya kebagian ini lancar dari awal hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Selanjutnya kita akan membaca nats pembuka kita dari Mazmur 121 ayat 5. Mazmur 121 ayat 5. Ini ada yang membacakan atau dibaca bareng-bareng atau sendiri-sendiri? Dibaca aku aja Kak. Oke, silakan Revan. Mazmur 121 ayat 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Sekali lagi Mazmur 121 ayat 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Dah. Selanjutnya sebelum kita mendengarkan firman, kita akan nyanyikan sebuah lagu Hatiku Percaya. Kayu diganti atau tetap hatiku percaya? Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, jangan pernah menyerah, Van.
Oke, bentar. Kak Firdaus share screen. Aku berjanji, langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Selanjutnya firman. Oke, teman-teman, selamat sore semuanya. Sore, Kak. Sore. Oke. Baik-baik saja semuanya ya pada hari ini. Puji Tuhan, baik Kak Yu. Luar biasa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kerinduan-Mu yang senantiasa Kau berikan pada kami untuk kami dapat mengikuti kebaktian meskipun secara online Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau selalu hadir di setiap hati kami dan setiap kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami ingin belajar tentang firman-Mu. Berkatilah pembawa firman-Mu sehingga kami dapat mengerti akan semua kehendak-Mu Tuhan, dan kami dapat belajar Bapa semasa remaja kami dapat memanfaatkan waktu kami yang terbaik
dan dapat memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan sungguh firman pada hari ini dan tangan mengasihi. Haleluya, amin. Ya teman-teman, kita akan membaca. Sudah disiapkan Alkitabnya masing-masing. Dari Matius 2 ayat 12 sampai 15. Dilanjutkan ayat 19 sampai 23. Nanti minta tolong Kak Elin untuk membacakan ya, Matius 2 ayat 12 sampai 15, lanjut ayat 19 sampai 23. Sudah siap semua teman-teman? Sudah dibuka semua kitabnya? Bacaan kitab, ya, bacaan kita pada ini akan dipandu oleh Kak Elin. Matius 2 ayat 12 sampai 15, 19 sampai 23. Dan karena diperingatkan dan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Mesir. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ya, demikian jauh bacaan kita pada hari ini, bagi kita yang senantiasa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, teman-teman, tema kita pada hari ini adalah percayalah Tuhan menjagamu. Sekarang pertanyaannya dari setiap kita, ada nggak sih orang di dunia ini yang nggak punya masalah? Elin betul ya kayak ya. Pasti di setiap kehidupan kita pasti ada yang namanya masalah. Bahkan waktu kuliah dulu Kak Hana selalu berkata sama teman-teman, kalau lagi suntuk-suntuknya pasti bilang, bersyukurlah kalau kita lagi ada masalah, berarti tandanya kita masih hidup. Jadi sebagai hiburan kita juga sendiri, kita belajar bersyukur walaupun ada masalah, tetapi kita tanda bahwa kita masih hidup adalah ketika kita masih ada masalah. Dalam perikop bacaan kita pada hari ini, kita membaca tadi dari kisah Yusuf dan Maria. Apa sih yang bisa kita pelajari dari perikop yang ada pada saat ini? Dari Yusuf kita belajar tentang ketaatan kepada Tuhan. Kalau tadi kita baca, Yusuf diperingatkan oleh malaikat Tuhan untuk segera mengungsi ke Mesir.
Yang dapat kita contoh adalah ketika Yusuf tahu bahwa di dalam mimpi di malam itu, di ayatnya yang tadi kita baca, ia langsung bergegas. Jadi enggak, waktu diperlihatkan mimpi enggak, terus nanti aja lah Tuhan, aku ngantuk, Tuhan masih malam Tuhan. Tapi Yusuf langsung bergegas, dia langsung membawa Yesus dan Maria untuk mengungsi ke Mesir. Karena apa? Karena ada rencana dari Herodes akan membunuh anak di bawah 2 tahun, dan jikalau hal itu terjadi pasti bayi Yesus akan terbunuh. Yang bisa kita pelajari yaitu bahwa saat mendengar, Yusuf langsung melakukan, tidak berpikir-pikir dulu, tidak protes juga, Tuhan aku capek loh Tuhan, nanti dulu lah. Tapi Yusuf bergegas langsung untuk taat kepada Tuhan. Apa juga sih yang bisa kita pelajari dari Maria? Maria pun juga taat dan percaya kepada Yusuf, bahwa Yusuf mengatakan yang sebenarnya yang dari Tuhan. Maria pun tidak protes, Allah paling kamu mimpi nggak enak itu tidur lagi aja nggak apa-apa. Tetapi di dalam bacaan tadi tidak, tetapi Maria mengikuti Yusuf. Dia pun percaya bahwa Tuhan berbicara melalui Yusuf bahwa ia ada rencana yang jahat untuk membunuh bayi Yesus, dan akhirnya mereka bergegas pergi ke Mesir. Bayangkan aja jikalau si Yusuf dan Maria berpikir-pikir dulu tanpa langsung melakukan apa yang diperintahkan malaikat Tuhan, pasti bayi Yesus dalam bahaya. Ketaatan Yusuf pun juga bisa kita baca lagi dari ayatnya yang ke 19 sampai 23. Saat Herodes mati, si Yusuf pun juga diperingatkan kepada Tuhan untuk jangan kembali ke Bethlehem, tetapi pergi ke Galilea. Dia diperingatkan lagi dalam mimpi dan Yusuf melakukannya. Yang kita dapat pelajari bahwa Yusuf tetap taat dan tetap setia, walaupun sebenarnya pasti masalah besar lah yang dihadapi Yusuf dan Maria, karena anaknya Yesus akan dibunuh oleh Herodes. Herodes yang buta dengan kekuasaan, akhirnya dia rela untuk, karena dibohongin oleh orang-orang Majus, katanya akan diinfokan, oh Yesus ada di sini loh. Tetapi karena tadi dari bacaan yang pertama bahwa orang Majus pun diperingatkan kepada Tuhan, jangan kembali ke Herodes, dan orang Majus pun taat, dan akhirnya Herodes pun marah dan membunuh bayi-bayi yang di usia 2 tahun, di bawah 2 tahun. Ya pasti masalah yang berat ya buat seorang ibu dan seorang ayah yang baru merasakan menjadi orang tua, terus tiba-tiba dikejar dan terancam dibunuh. Tetapi yang bisa kita pelajari adalah di tengah masalah yang dihadapi Yusuf dan Maria, ia tetap percaya bahwa Tuhan pasti melindungi, Tuhan pasti menjaga. Apa sih bukti bahwa Tuhan itu menjaga Maria dengan Yusuf? Bahkan sebelum masalah itu terjadi, Yusuf dan Maria telah dilindungi Tuhan. Salah satu contohnya adalah ketika Tuhan menggerakkan hati orang Majus untuk memberikan persembahan kepada Tuhan melalui emas, kemenyan, dan mur. Itu adalah bekal yang dipakai oleh Yusuf dan Maria ketika ia mengungsi ke Mesir. Berarti kan kalau dipikir secara logika, Tuhan itu sudah tahu masalah apa yang akan dihadapi oleh Yusuf dan Maria, dan Tuhan menyediakan bahkan sebelum masalah itu terjadi. Bukankah luar biasa Tuhan kita? Tuhan tahu sih apa yang kita hadapi, meskipun terkadang kita ngerasa orang lain nggak ngerti kita, orang lain nggak paham masalah kita, apalagi di usia-usia kalian ini pasti ego mulai tumbuh. Orang lain tuh nggak ngerti aku, orang lain itu nggak paham aku. Tetapi
percayalah bahwa Tuhan itu pasti paham. Tuhan pasti mengerti dari kehidupan kita. Ada satu ilustrasi film, aku lupa sih filmnya apa namanya. Judulnya kok namanya. Judulnya film berkisah tentang remaja. Itu film rohani lama. Aku coba cari judulnya, aku lupa juga, cari alur ceritanya juga nggak ketemu. Aku cuma ingat potongan dari cuplikan film itu. Ketika seorang remaja dia merasa sudah hancur hidupnya, terus dia protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa toh hidupku itu penuh masalah? Engkau di mana saat aku ada masalah? Engkau membiarkan mamaku mati, meninggal. Engkau membiarkan pacarku selingkuh. Engkau membiarkan papaku pergi dari kehidupanku. Kenapa Tuhan masalah itu terus terjadi? Engkau di mana? Nah, di dalam film itu ada ilustrasi dinyatakan melalui Tuhan berbicara dengan perempuan itu, remaja itu. Aku ini seperti guru nak bagimu. Di saat ada ujian, aku tidak mungkin ngasih jawaban langsung ke kamu, tetapi kamu yang harus mengambil keputusan apa yang akan kamu jawab. Nah, ibaratnya seperti kita saat ada ulangan. Guru itu adalah Tuhan itu adalah pengawas, dan Tuhan itu ngawasin kita, Tuhan itu menjaga kita, dan Tuhan di film itu berkata, aku selalu menjaga kamu. Kalau ada apa-apa pun, aku ada di samping kamu. Si perempuan itu masih marah. Enggak lah Tuhan, kalau memang Tuhan ada, apa buktinya? Nah, waktu itu akhirnya Tuhan membuka memori perempuan itu, dan kebuka memorinya. Coba kamu ingat, waktu kamu kalut mamahmu meninggal, ada truk besar yang melintas dengan cepat. Siapa yang menghentikannya? Apakah truk itu bisa berhenti? Padahal tidak terkendali. Dan sudah akhirnya perempuan itu berpikir. Terus Tuhan mengajak lagi di memori dia. Coba kamu pikir, ketika kamu sudah mulai lari dari aku, kamu mulai coba narkoba, kamu mau coba obat-obatan terlarang waktu di kamarmu. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba saat si wanita itu mau mencoba melakukan hal itu, tiba-tiba papahnya menelepon dia. Padahal nggak ada angin, nggak ada hujan, ya sudah ditinggal. Papahnya telepon dan nanya kabar. Tuhan menggerakkan hati papahnya untuk mentelepon. Wah, waktu itu terus perempuan itu pun juga dibawa lagi ke memorinya. Selanjutnya, waktu dia tahu bahwa pacarnya itu selingkuh. Dan artinya dia karena kalut dan sakit hati, dia mengambil pistol yang ada di rumah, terus dia mau menembakkan diri, tetapi ternyata pelurunya kosong. Terus Tuhan bilang, kamu apakah sengaja ngambil yang kosong? Enggak, ada 2 pistol dan aku sengaja biar kamu ngambil yang tidak kosong. Yang kosong maksudnya. Sejenak wanita itu berhenti dan diam. Dia berpikir, ya Tuhan, maafkan aku karena aku marah. Aku nggak terima dengan semua masalah yang ada di aku. Tetapi setelah aku menyadari bahwa Engkau ternyata hadir melalui orang-orang yang ada di sekeliling aku, dan Engkau pun mencegah apa yang akan mencelakakan aku. Kita bisa baca dari Yeremia 29 ayat 1, teman-teman. Kita bisa buka.
Yeremia 29 ayat 1. Mungkin teman-teman ada yang bisa mau bantu membacakan? Halo? Apakah pada tidur? Saya Kak, nggak apa-apa. Oke. Yeremia 29 ayat 1. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Oh maaf, 1 Korintus 10 ayat 13. Maaf, salah tulis. 1 Korintus 10 ayat 13. Grace bisa membantu membacakan 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 1, Kak. 1 Korintus 10 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Oke, memang agak kecil ya soalnya ya. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan bahwa percobaan-percobaan yang kita alami adalah percobaan-percobaan biasa. Bahwa kita tuh mampu melewati setiap masalah yang ada. Mungkin teman-teman saat ini ada masalah apa, pasti kita punya masalah. Mungkin tidak bisa bercerita atau kita mungkin merasa sendiri karena permasalahan yang kita hadapi saat ini. Mungkin kita mau cerita ke orang tua, takut. Atau mau cerita ke teman, takut atau apa. Tapi yang senantiasa mendengarkan kita adalah Tuhan. Berceritalah kepada Tuhan, karena Ia selalu mendengarkan setiap cerita kita. Seperti yang tadi, Tuhan menjaga Yusuf dan Maria, Tuhan menjaga seperti yang film tadi, remaja itu walaupun remaja itu protes pada Tuhan bahwa kenapa sih masalah selalu ada datang ke aku. Dia mau mencoba melakukan hal yang negatif dan menjauh dari Tuhan, tetapi dalam film itu Tuhan merangkul si wanita itu, remaja itu, dan akhirnya dia merasakan kehadiran Tuhan. Mungkin kita saat ini ada masalah relasi dengan teman, mungkin. Atau mungkin kita merasa orang lain nggak ngerti kita. Atau mungkin kita lagi bingung nih, aku mau selanjutnya mau sekolah apa ya, sekolah gimana ya, sekolah yang terbaik buat aku apa ya, aku takut salah pilih nih. Tergumukalah dan bertanyalah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Kenapa sih kita harus datang ibadah? Kenapa sih kita harus tetap rajin dalam kebagian saat ini masih online ya, belum onsite. Kita harus senantiasa memelihara iman kita. Walaupun ayatnya mungkin kalau dari kecil sampai besar mungkin ayatnya tetap itu aja. Bacaannya Natal juga begitu, tetapi selalu ada pembaruan dari Tuhan. Walaupun ayat yang kita baca sama,
di usia saat ini, tetapi ketika nanti menginjak dewasa kita ada fakta yang berbeda saat kita benar-benar mau mencari Tuhan dan kita mau benar-benar belajar pada Tuhan. Nah, teman-teman, kalau Kak Hana boleh cerita, boleh sharing, ketika kenapa sih Kak Hana tadi bilang kita harus memelihara iman kita harus rajin beribadah dan sebagainya. Pernah aku sempat alami ketika aku KKN, itu pengalaman yang tidak terlupakan. Ketika KKN itu bukan KKN Desa Kenari ya, aku di Desa Ponorogo. Dan singkat cerita, kita itu ada masalah bersama, itu kita ada digangguin oleh makhluk halus. Bukan yang ceritanya Kenari ya, ceritanya beda ini. Jadi di desa aku itu kita 10 kelompok, 10 orang masuknya di desa itu, dan kita itu rumah itu ada depan itu sudah sawah, samping sawah, belakang kebun. Gitu. Jadi kalau malam itu pasti gelap gulita. Waktu karena Kak Hana sempat pulang, mak meninggal dan kembali, ada suasana yang berbeda di kelompok Kak Hana waktu itu. Karena mikir kenapa ya kok ada yang berbeda, tetapi teman-teman masih belum mau ada yang cerita. Terus akhirnya karena kepentok, akhirnya udah deh kita kumpul, ada masalah ini masalah nggak benar. Terus akhirnya kita kumpul bersama dan di situ akhirnya bercerita tentang masalah yang terjadi. Jadi jadi tiap hari itu ketemu dengan teman-teman yang tiba-tiba mimpi buruk, dan mimpinya tuh anehnya sama. Hantunya itu anak kecil sama perempuan rambut panjang. Itu terus, dan itu menakuti, dan mimpi itu bergantian. Jadi setiap orang itu gantian waktu itu. Dan satu permasalahan lagi, sempat sih Kak Hana waktu berangkat itu protes sama mama. Mah, Bu, kalau kasih sangu itu yang itu loh mah, yang merah atau biru itu loh mah. Kok masa aku ya genep sih, dikasih uang 20 ribuan, 5 ribuan, 2 ribuan. Terus mamaku bilang, udahlah, nanti kalau kamu di desa itu kan butuh sangu. Nggak semua orang punya uang kecil. Terus aku mikirnya sih, nanti kalau nggak ada uang kecil kan repot. Terus akhirnya aku balik dan Kak Yo, Kak Yo, Kak Yo. Oke, teman-teman sepertinya koneksinya, oke, silakan Kak Yo lanjut. Tadi koneksinya sempat terhenti. Silakan lanjut. sudah terdengar? Oke, Kak Yo lanjut. Kak Yo. Ceritanya sampai mana ya tadi ya? Itu ya sampai Desa Ponorogo ya. Ya, intinya pokoknya tentang di desa Kak Yo sering didatangin hal-hal seperti itu. Terus karena itu akhirnya teman-teman bersimpulan, ayolah ngakulah siapa yang ngambil uang. Terus dipikir-pikir lagi, nggak mungkin lah ada yang mau mencuri, nggak mungkin. Terus apalagi temanku itu ada sudah ditumpuk-tumpuk baju dan uang merah itu hilang. Dan kita menyimpulkan bahwa ada ya oke kalau takut bahwa ada tadi sampai ngeblank bahwa ada yang mengambil itu makhluk-makhluk halus. Nah waktu itu Kak Yo sama pasti takut waktu itu.
Dan waktu itu karena masih agak panjang, satu jam lah, satu jam, 1 bulanan Kak Yu harus di sana, dan akhirnya Kak Yu memutuskan, Tuhan, aku takut, aku bilang langsung ke Tuhan. Terus aku mikir, aku butuh gereja waktu itu, dan akhirnya aku tanya ke temanku, gereja yang dekat desa itu mana ya? Temanku bilang cuma ada satu, dan jam 7 pagi. Terus aku mikir, waduh jam 7 pagi itu ada kegiatan yang tidak mungkin aku tinggalkan. Lalu aku bersama aku sendiri masih bergumul sih, Tuhan aku pengen ke kota, ke desaku itu 45 menit. Jadi dan waktu aku bisa ke kota itu adalah sore. Terus aku akhirnya singkat cerita bergumul, dan aku pun bergumul dan bilang sama Tuhan, Tuhan aku nggak bisa sendiri kalau ke kota, aku takut. Apalagi aku nggak tahu Ponorogo. Tiba-tiba temanku datang ke aku dan bilang, waktu aku bergumul begitu, tiba-tiba teman aku, yuk kamu ke gereja nggak? Iya, aku lagi cari gereja. Terus akhirnya kita bergumul bersama-sama, dan akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke gereja bareng-bareng. Waktu itu dengan pergumulan, pastinya kita nggak tahu jalan, kita nggak tahu arah, kita cuma modal cari di Google gereja yang buka sore dan sebagainya. Terus akhirnya dengan pergumulan itu, dan aku serahkan kepada Tuhan, dan aku akhirnya datang ke gereja itu. Dan di gereja itu anehnya itu temanya pas banget dengan pergumulan Kak Hana waktu itu. Kak Hana bilang sama Tuhan, aku takut Tuhan, karena bayangkan aja tiap hari teman di sebelah Kak Hana tiba-tiba teriak-teriak karena mimpi buruk. Terus tiba-tiba teman Kak Hana di depan kesurupan. Jadi tiap hari itu bergumul gitu. Siapa sih yang nggak takut? Pasti takut. Karena itu, waktu itu, karena seperti itu akhirnya aku tersentak dengan pendeta waktu itu berkata, siapa sih di dunia ini yang nggak punya masalah? Terus pendeta itu juga bilang, siapa sih yang di dunia ini yang nggak pernah takut? Terus tiba-tiba pendeta itu juga bilang, wah, kita itu memang manusia lemah, kita itu memang manusia rapuh. Tapi percayalah, mungkin setan lebih besar, mungkin kuasa gelap lebih besar, tetapi jangan lupa kita punya Tuhan yang lebih besar. Saat itu Kak Hana langsung ke pikirannya, oh iya ya, aku punya Tuhan Yesus, kenapa kok aku merasa takut ya? Aku waktu itu langsung seperti punya energi, seperti punya kekuatan lagi, dan akhirnya aku di dalam gereja itu bergumul, makasih Tuhan aku dikasih kesempatan untuk datang ke sini, dan aku memperkuat imanku bahwa aku bisa melalui masalah ini. Dan akhirnya aku pulang ke desa aku. Masalahnya selesai? Enggak, masalahnya tetap ada yang begini, tetap ada yang begitu. Tetapi ketika Tuhan memperbarui iman Kak Yu waktu itu, dan Kak Yu sudah enggak takut lagi, walaupun kadang ada yang berteriak lagi atau apa. Bagi Kak Yu, aku percaya bahwa Tuhan pasti menjaga, Tuhan pasti melindungi. Dan setiap ada yang seperti itu, aku selalu datangi dan ayo berdoa menurut kepercayaanmu, dan aku berdoa menurut kepercayaanku. Jadi karena sebagian besar adalah Muslim, aku mengajak teman-temanku untuk begitu. Kita coba andalkan Tuhan. Kita pasti bisa melewati masa KKN ini, sudah tugasnya berat. Aku percaya bahwa semuanya itu pasti melewati. Dan akhirnya benar teman-teman, di masa-masa sulit itu, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita percaya sama Tuhan, ketika kita saling menjaga, akhirnya masalah itu terjadi dan KKN kita dapat berjalan lancar. Jadi teman-teman,
permasalahan apa sih yang ada di kehidupan kita, kita pasti tahu. Tuhan pun pasti tahu apa permasalahan kita saat ini. Ya, waktu ini karena kasih kesempatan untuk teman-teman bisa sejenak berdoa. Kita pikirkan apa sih masalah terberat kita pada saat ini. Seperti Yusuf dan Maria yang setia kepada Tuhan dan tetap taat kepada Tuhan walaupun masalah besar menimpanya. Percayalah bahwa setiap permasalahan kita, Tuhan senantiasa menjaga kita. Mungkin saat ini kita lagi sendiri. Saat ini mungkin kita lagi marah. Atau saat ini kita lagi kecewa. Tuhan berkata nggak apa-apa, itu wajar. Respon kita sebagai manusia. Tetapi tetap percayalah bahwa setiap permasalahan kita, Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan tidak pernah janji langit itu selalu biru. Tuhan tidak juga pernah janji bahwa jalan itu selalu rata. Tetapi Ia selalu berjanji bahwa Ia selalu menyertai dan menjaga kita. Percayalah ketika kita taat dan setia kepada Tuhan, mujizat itu selalu ada buat kita. Mari kita bersatu hening dan kita berdoa pada Tuhan. Berbicara apa yang kalian rasakan saat ini. Inilah Tuhan, setiap permasalahan yang saat ini sedang kami hadapi. Kami nggak tahu Tuhan apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi kami mau belajar percaya Tuhan, bahwa Engkau selalu menjaga dan memberikan yang terbaik kepada kami. Kami percaya Engkau Tuhan, bahwa Engkau menjaga kehidupan kami. Mari kita menyanyikan Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji
berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyamar. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia, yang percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyamar. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan dengan iman sekali lagi, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami ingin belajar setia Tuhan, kami ingin belajar percaya. Bimbing kami Tuhan senantiasa, sehingga ketika ada masalah, kami belajar menghadapi bukan lari. Kami belajar untuk merespon perintah-Mu Tuhan dan tetap taat dan setia dalam kehidupan kami. Amin. Teman-teman, kita akan doa syafaat, teman-teman. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa. Yesus, kami mau berdoa ya Tuhan, pada kebutuhan ini ya Tuhan, pada pertemuan kali ini, kami mendoakan supaya sekolah kami lancar, dan juga diberkati ya Tuhan, juga orang tua kami diberi kesehatan, panjang umur, dan juga rezeki ya Tuhan, juga sekolah minggu ya Tuhan, semoga dapat bisa bertemu lagi seperti dulu kali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan bisa dikumpulkan di dalam amplop selama 1 bulan, lalu dikumpulkan ke gereja di kotak khusus komisi anak. Atau teman-teman bisa transfer melalui rekening gereja, nomornya adalah 0800000668 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Mari kita sambut persembahan kita dengan menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan.
Beri persembahan pada Tuhan sambil puji Yesus Juru Selamatku dengan sukacita puji padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku kasih kepadamu merasa kaya dalam Tuhan. Setelah persembahan kita akan doa penutup teman-teman. Mari doa persembahan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, kami mau berdoa ya Tuhan. Semoga persembahan ini ya Tuhan bisa layak untuk gereja ini ya Tuhan. Semoga diberkati ya Tuhan gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan menyanyikan lagu penutup bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus Juru Selamat umat manusia. Yesus Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Sama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguruskan, Dia Raja segala raja. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you Revan dan Elin dan juga Kak Yohana untuk pelayanan hari ini. Kak Erna mungkin bisa open kamera sebentar. Karena yang ingin disampaikan Kak Er. Mic-nya masih di mute Kak. Open mic dulu. Sore teman-teman semua, terima kasih untuk pelayanannya Kak Yohana, Revan, Evelyn, juga Kak Virgo. Sehingga kebaktian sore hari ini boleh berjalan dengan baik.